Bahkan tidak itu saja kata Nabi, aku pun juga menikah, bahkan aku menikahi beberapa perempuan. Kemudian setelah menasihati seperti ini, Nabi menutup nasihatnya dengan mengatakan, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu termasuk tradisi baikku. Kalau ada orang ngaku sebagai umatku, kemudian dia janji gak menikah, maka orang itu sebetulnya telah mengingkari tradisi baikku. Jadi ini yang ditegur Rasulullah Muhammad kepada beberapa sahabat yang ternyata mereka memahami keliru dalam rangka meraih kesempurnaan iman, kemudian ada yang lihat macam-macam. Di kesempatan lain dikisahkan, karena pentingnya memiliki iman dan takwa, ada beberapa sahabat yang menemui Aisyah, istri Nabi. Setelah ketemu para sahabat nanya Aisyah, kami ini pengen memiliki kesempurnaan iman dan takwa. Kami ini pengen akhlak kami sama dengan akhlaknya Rasul. Maka kami mau nanya, akhlaknya Nabi itu seperti apa sih? Kami ingin meniru. Ternyata Aisyah menjawab, karena khuluqul Quran. Kalau kamu ingin tahu bagaimana akhlak Nabi itu tercermin dalam Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Sahabat kemudian mendesak, kalau akhlak Nabi itu ternyata digambarkan persis seperti Al-Quran, kami ini ingin memprioritaskan mana di antara akhlak Nabi yang seharusnya diprioritaskan untuk kami tiru. Aisyah kemudian menjawab, kalau kamu ingin memprioritaskan mana gambaran dari akhlak yang bisa mendorong kesempurnaan iman, gambaran itu dinyatakan Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat ke-10. Surat Al-Mu'minun itu surat nomor 23, nanti silakan lihat. Nah, ternyata Allah di sana mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung. Siapa yang mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman dan memiliki kesempurnaan iman. Siapa saja gambaran dari orang-orang yang memiliki kesempurnaan iman? Apa yang harus kita tiru? Di ayat berikutnya Allah mengatakan, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang bisa melakukan sholat 5 waktu dengan khusyuk. Itu artinya ikhtiar kita dalam rangka mencapai kesempurnaan iman, yang pertama kali dibenahi adalah sholat kita. Yang harus dilihat, yang harus dievaluasi adalah sholat kita. Sholat yang seperti apa yang bisa mengantarkan kita kepada kesempurnaan iman? Yaitu sholat yang dilakukan dengan khusyuk. Ada yang nanya, Pak, ukurannya sholat itu dilakukan khusyuk itu seperti apa? Apa sholatnya dilakukan sambil merem? Allahu Akbar, merem, padahal dia bisa melek. Ulama jawab enggak. Justru kalau kita ini bisa melek, sholatnya merem, maka sholat itu dihukumi makruh. Allah itu enggak suka. Nah, kenapa kok sholat dalam keadaan merem dihukum makruh? Khawatir pada saat kita sholat ada hewan yang melata berjalan menghampiri kita, padahal itu berbahaya, membahayakan kita nggak tahu. Itu artinya kalau misalnya kita sholat tiba-tiba ada ular lewat mau matok kita, ya ular itu harus kita singkirkan dengan cara-cara yang gerakannya tidak membatalkan sholat kita. Khusyuk ukurannya tidak harus dilakukan dengan merem, justru merem pada sholat hukumnya makruh. Khusyuk menurut ulama artinya sholat itu dilakukan memenuhi syarat dan rukunnya, selain dilakukan dengan kesadaran yang penuh bahwa mulai kita takbiratul ihram Allahu Akbar, pikiran dan hati kita diupayakan untuk dekat dan menyatu dengan Allah. Itu yang disebut khusyuk yang pertama. Jadi kalau ada orang memulai sholat diawali dengan takbiratul ihram, kemudian pikirannya ikat duniawi,
dalam sholat. Selain itu, sholat khusyuk itu selain diukur kita sudah sholat, melaksanakan sholat dan rukunnya, kita sanggup menghadirkan pikiran dan hati kita menyatu dengan Allah. Khusyuk ukurannya adalah ketika kita sholat niatnya lurus, bukan karena niat pengen dipuji atau pengen pamer dan sebagainya. Itu kriteria dan ketentuan khusyuk pada waktu sholat. Kok kita bisa melakukan dengan khusyuk, maka sholat khusyuk ini akan mengantarkan kesempurnaan iman dan ketakwaan kita di hadapan Allah. Jadi yang pertama itu, upayakan sholat yang kita lakukan bisa dilakukan dengan khusyuk. Yang kedua, dalam rangka meraih kesempurnaan iman, Allah menggambarkan dengan wa anil lahwi mu'ridun. Kita harus siap untuk berpaling dan meninggalkan lahwun. Tulisannya lam, ghain, wafu. Lahwun itu apa? Menurut ulama tafsir, lahwun itu semua yang muncul dari bibir kita, dari mulut kita, dan tidak memiliki makna atau faedah. Misalnya omongan yang tidak berguna. Contoh yang lain, misuh, jalan kakinya nyandung batu, kemudian seluruh isi kebun binatang dikeluarin, itu termasuk lahwun. Contoh yang lain, gampang-gampang sumpah dengan menyebut asma Allah, padahal barang yang disumpah itu nilainya enggak seberapa. Misalnya nanti kalau adik-adik haji atau umroh ke Mekah, ke Madinah, kemudian mau beli barang yang harganya mungkin sekedar 5 atau 10 rial, banyak orang Arab itu kalau jualan selalu dimulai dengan sumpah, demi Allah ini barang sangat bagus, kata.